Sebuah pertanyaan buat Anda pada kesempatan ini. Pernah nggak sih Anda punya guru yang nyebelin? Guru yang bikin kesel banget? Pasti kita akan menemukan guru-guru yang seperti itu. Saya pernah mengalami waktu di SD, di SMP, di SMA, ketika kuliah. So, kalau boleh dikatakan, ini ibaratnya ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang. Jadi ada guru-guru yang menyenangkan, iya, tapi ada juga guru yang nyebelin. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bicara dengan Anda tips bagaimana caranya kita menghadapi guru atau dosen yang nyebelin banget dalam kehidupan kita. Are you ready? Yuk, mari kita bahas. Dan ini penting banget, bagaimana caranya cerdas emosi menghadapi mereka. Saya jadi ingat, dulu saya pernah punya satu guru, sampai dikasih nama Exocet, itu rudal bahasa Perancis. Kenapa dikasih nama Exocet? Ya karena seperti kayak senjata Exocet itu meledak kapan saja dan tidak bisa diprediksi. Jadi setiap hari ketika kita bersekolah, kita harus tahu meramal cuaca emosi guru tersebut. Kalau moodnya lagi bagus, muridnya lagi tenang. Tapi kalau emosinya lagi buruk, semuanya kena masalah. So, bagaimana kita menghadapi guru-guru yang nyebelin seperti itu? Ada 5 hal. 1, yang paling penting adalah mulai sekarang kita harus belajar untuk mengantisipasi. Jadi belajar untuk membaca pattern dia, pola dia, dan berusaha untuk menghindari dari bermasalah dengan dia dalam hal itu. Misalkan, saya punya seorang dosen yang agak ditakuti dan mahasiswa nggak terlalu suka. Karena salah satunya adalah memperhatikan hal-hal yang remeh-temeh. Misalkan contoh, kalau kuliah datang terlambat langsung diusir. So, berusaha untuk menghindari dari masalah. Usahakan datang tepat waktu. Yang kedua, berusaha untuk secepat-cepatnya berlalu dari si guru itu, dari si dosen tersebut. Saya ambil contoh misalnya kuliah deh. Pada waktu ketika kita mendapatkan dosen-dosen atau guru, katakanlah yang seperti itu, usahakan Anda tidak berjumpa dengan dia lagi di semester atau di tahun berikutnya. Saya kadang-kadang bingung. Ada mahasiswa yang mengatakan, saya tuh benci, sebel sama dosen saya. Yang mereka lakukan adalah berbalas-balasan, tugas nggak dikerjain, nilai mereka dapat buruk, akhirnya apa yang terjadi? Kemudian mesti ngulang. Ngulang berarti tahun depan atau semester berikutnya ketemu lagi sama si dosen itu. Jadi kadang saya bertanya, kamu itu sebenarnya sebel atau sebenarnya sayang dengan dosen itu? Sehingga sampai diulang lagi di semester berikutnya. Nah, kalau kita mengatakan kita nggak suka dengan dosen tersebut, sebel sama dosen itu, justru tugas kita adalah menyelesaikan secepat-cepatnya kuliah tersebut. Supaya apa? Tidak berjumpa lagi dengan si dosen atau si guru tersebut. Terus yang ketiga yang penting juga adalah kita harus melakukan sebisa mungkin, do your best, tapi standar Anda jangan terlalu tinggi. Maksudnya begini, kadang-kadang dengan dosen atau guru yang biasa, mungkin kita bisa berharap dapat nilai yang bagus. Kita punya standar yang lebih tinggi. Tapi dengan guru atau dosen seperti ini, ingat, kadang-kadang very unpredictable. Jadi kadang-kadang nggak bisa diduga. So, daripada kita punya harapan terlalu berlebihan kemudian frustrasi, lebih baik begini. You do your best, lakukan yang terbaik, kerjakan tugas kita sebaik-baiknya, PR kita sebaik-baiknya, tapi jangan terlalu banyak berharap. Dia mau kasih nilai bagus, ya syukur, tapi biasanya ketika kita mengerjakan tugas kita sebaik-baiknya, paling enggak nilai kita nggak akan jelek-jelek amat. Tapi jangan terlalu banyak berharap dari dosen atau guru yang seperti itu. Terus yang berikutnya nomor 4 itu apa? Jangan terlalu menelan apa yang dikatakan oleh si guru atau si dosen tersebut. Jadi belajar untuk memuntahkan apa maksudnya. Saya mau cerita aja deh. Saya masih ingat saya pernah mengajar di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Waktu itu ada salah satu profesor fisika. Dan waktu ketika selesai mengajar, dia menyampaikan saya dan kemudian bercerita satu kisah yang menarik. Jadi dia cerita bagaimana dia bisa menjadi profesor di bidang fisika, ilmu yang sulit banget. Jadi ternyata waktu ketika dia kuliah, dia pernah dihina oleh salah satu dosennya yang menganggap dia itu terlalu bodoh dan tidak mungkin berhasil. Hinaan itulah yang kemudian memacu dia untuk bisa sukses dan berhasil. Nah, apa yang saya mau katakan kepada Anda adalah begini. Kadang-kadang dosen atau guru yang nyebelin itu, dia mungkin akan mengatakan hal-hal yang bikin kita kesel. Please, don't take it too personally. Nah, banyak pelajar atau banyak mahasiswa yang kadang-kadang terlalu menelan. Dan akibatnya hidupnya jadi nggak sukses. Gara-gara hinaan, gara-gara komentar-komentar negatif dari dosen-dosen atau guru-guru seperti itu. Please, jangan. Tinggal kamu cuma dengar aja, tapi habis itu muntahkan. Artinya apa? Jangan terlalu dipikirin.
Tapi kalau perlu, justru itu menjadi pembuktian buat kita bahwa nanti saya akan buktikan tidak seperti yang dia katakan. Dan yang terakhir adalah, ingat loh ya, kadang-kadang dosen yang nyebelin, dosen yang memberikan masalah itu, mereka sendiri sebenarnya punya masalah. Jadi, kadang-kadang ketika kita memahami lebih jauh lagi tentang dosen atau guru yang seperti itu, sebenarnya apa? Bukan rasa kesel, bukan rasa sebel. Yang terjadi adalah rasa kasihan. Mungkin dia lagi punya problem keluarga, problem dengan pekerjaan. Saking banyaknya masalah, stres yang mereka alami, jadi mereka memuntahkan pada waktu ketika di kelas. So, hati-hati, jangan sampai hidup kita menjadi terlalu terganggu oleh dosen atau guru yang nyebelin ini. Jangan sampai sukses kita terhalangi oleh mereka. Dan berita terbaik yang ingin saya katakan, justru dosen atau guru seperti inilah yang sebenarnya membuat kita menjadi semakin sukses. I know, ini kedengarannya nggak masuk akal, ini kedengarannya aneh. Tapi percayalah, ketika kita mendapatkan dosen atau guru yang baik-baik saja, apa yang terjadi? Kita biasa-biasa aja kan? Kita merasakan segala sesuatu tenang-tenang saja. Kenapa? Kita berpikir kita pasti akan lulus. Dan biasanya baik-baik saja. Guru itu murah nilai, dosen itu cukup berbaik hati untuk memberikan kita nilai-nilai yang baik. Jadi kadang-kadang dalam diri kita tidak ada daya juang. Tetapi pada saat kita mendapatkan dosen yang nyebelin, dosen yang sulit seperti itu, justru disitulah kita jadi tertantang. Jadi dengan kata lain saya ingin mengatakan, dosen atau guru seperti itulah yang sebenarnya membuat kita mengeluarkan yang terbaik. Jadi seharusnya kita berterima kasih kepada dosen-dosen seperti itu, guru-guru seperti itu. Mari kita punya sudut pandang, cara berpikir yang positif menghadapi guru atau dosen yang nyebelin seperti ini, supaya setelah melewati guru atau dosen yang nyebelin ini, justru kita bertumbuh menjadi semakin baik, semakin dewasa, dan semakin matang. Dengan demikian, guru atau dosen yang nyebelin tidak lagi menjadi penghalang yang terlalu besar, tapi justru menjadi tantangan kita untuk semakin sukses seperti maju. Dari saya, Anthony Dio Martin, salam antusias.